Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, kelas 10-6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari materi mobilitas sosial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raditya Malik, kelas 10-6, nomor absen 22. Nama saya Nabilah Najmul Ummah, nomor absen 23 dari kelas 10-6. Nama saya Naura Karisa, absen 24. Nama saya Talita Azza Junita Arif, nomor absen 31. Pada materi mobilitas sosial ini ada 5 subbab yang akan dibahas, yaitu pertama pengertian mobilitas sosial, kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor-faktor mobilitas sosial, yang keempat saluran-saluran dalam mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah dampak mobilitas sosial. Pertama, pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Secara singkat, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin mobilis yang artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik itu meningkat, menurun, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, dapat disebut dengan mobilitas sosial. Kemudian ada beberapa pengertian mobilitas sosial dari para ahli. Yang pertama dari Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Yang kedua, mobilitas sosial menurut Kimball Young dan Raymond Wemek. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Yang ketiga ada Anthony Giddens berpendapat bahwa mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir ada pengertian mobilitas sosial menurut Horton dan Han. Mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Kemudian subbab yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Radit. Bentuk-bentuk dan mobilitas sosial. Pertama, berdasar bentuknya, mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal, yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Jenis mobilitas ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama social climbing atau gerak mobilitas sosial ke atas. Terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya yaitu seperti seorang warga biasa diangkat menjadi ketua RT dan seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah. Dan yang kedua, social sinking atau gerak mobilitas sosial ke bawah. Terjadi adanya perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya seperti pegawai kantor yang melakukan korupsi dan seorang kapten sepak bola menjadi pemain sepak bola biasa. Berikut contoh gambar dari mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial, tetapi masih dalam posisi yang sederajat. Contohnya seperti perpindahan warga negara, adanya pertukaran pelajar, dan perpindahan lokasi pekerjaan tanpa mengubah jabatan dan lain-lain. Berikut contoh gambar dari mobilitas sosial horizontal. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkupnya, mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas intragenerasi dan mobilitas antargenerasi. Mobilitas intragenerasi terjadi karena adanya perubahan status sosial yang terjadi di dalam satu generasi yang sama, mulai dari ayah ibu hingga anaknya. Contohnya,
seperti ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan anaknya bekerja sebagai dokter. Dan yang kedua, mobilitas antar generasi yang terjadi karena ada perubahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek nenek hingga cucu. Contohnya, kakek bekerja sebagai dokter, anaknya bekerja sebagai guru, dan cucunya bekerja sebagai dosen. Berikut contoh gambar dari mobilitas intragenerasi dan mobilitas antar generasi. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Talita. Faktor-faktor mobilitas sosial. Adapun faktor pendorong dari mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Jumlah relatif dari posisi tertentu yang bisa diisi. Ketika status sosial yang dituju oleh individu memang ada tempatnya untuk diisi, maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Contoh, adanya lowongan pekerjaan dapat mendorong pengangguran untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, faktor individu. Merujuk pada kualitas seseorang, baik dari pendidikan, penampilan, keterampilan, dan lain sebagainya. Contoh, perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas sosial, dan keberuntungan. Yang ketiga adalah status sosial. Sejak manusia lahir, ia telah berada di status sosial tertentu mengikuti orang tuanya. Apabila seseorang individu tidak puas dengan status sosial yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan sendiri dan melakukan mobilitas sosial. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Kenyataan hidup yang sangat kekurangan dapat mendorong manusia untuk giat bekerja dan merubah status sosialnya. Yang kelima adalah situasi politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu berpengaruh ke situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas masyarakat ke daerah yang lebih aman. Yang keenam, kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan bisa menyebabkan mobilisasi dalam arti geografik. Contohnya, pemukiman yang semakin padat dapat mendorong sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman yang lain. Selain itu, pertambahan penduduk juga bisa mengakibatkan menjamurnya pengangguran. Kondisi ini dapat mengubah status dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ada yang menjadi kaya atau miskin, ada yang mendapatkan jabatan tertentu, tapi ada juga yang kehilangan jabatan. Yang ketujuh adalah keinginan untuk melihat daerah lain. Mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas geografik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, seorang turis ketika di negaranya berstatus sosial rendah. Kemudian, setelah berpindah ke Indonesia, ia berusaha dan sukses. Maka sang turis berhasil merubah status sosialnya menjadi kelas menengah atau bahkan kelas atas. Adapun faktor penghambat dari mobilitas sosial, yang pertama adalah sistem lapisan sosial yang tertutup. Sistem pelapisan sosial yang tertutup dalam masyarakat dapat menghambat kemungkinan individu melakukan mobilitas sosial naik. Misalnya, dalam masyarakat feodal, hanya keturunan bangsawan yang dapat menduduki lapisan sosial kelas atas, sementara rakyat kecil tetap menempati lapisan sosial kelas bawah. Yang kedua adalah kemiskinan. Sebagian besar masyarakat miskin merasa kesulitan untuk menaikkan kelas sosialnya karena terbentur minimnya biaya. Kemampuan menjalankan usaha dan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi terbatas karena minimnya dana yang dimiliki. Yang ketiga adalah kebudayaan masyarakat. Ada kalanya masyarakat bersikap tertutup pada perubahan yang terjadi karena pengaruh dari luar kebudayaannya. Golongan masyarakat ini biasanya masih memegang teguh adat-adat dan tradisinya. Oleh karena itu, masyarakat sulit melakukan mobilitas sosial karena tidak mau menerima perubahan yang ada. Berikut adalah gambar dari faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabilah Najmul. Kemudian yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah sarana bagi seseorang atau golongan dalam melakukan mobilitas sosial. Jadi saluran mobilitas sosial itu tempat di mana orang dapat melakukan mobilitas sosial. Contohnya yang pertama adalah lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan, karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Bahkan lembaga pendidikan itu merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, dan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya ada anak dari keluarga yang sederhana ataupun keluarga miskin, tapi dia sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia berhasil, maka status sosialnya pun dapat meningkat. Kemudian ada organisasi politik. Partai politik menjadikan peluang yang besar dalam meningkatkan status sosial seorang politikus yang profesional. Nah, biasanya politikus itu kan berorasi di depan umum dan mengatasnamakan partai. Nah, setelah itu namanya terkenal. Setelah terkenal, keberadaannya itu lebih dihargai oleh masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi status sosialnya. Berikut adalah beberapa contoh partai politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan maupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu bisa berupa koperasi ataupun badan usaha. Contoh mobilitas sosial pada organisasi ekonomi adalah koperasi yang berjuang untuk kesejahteraan anggotanya, dan kenaikan jabatan pada suatu badan usaha. Yang keempat ada organisasi profesi, yaitu himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contohnya ada organisasi PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan untuk memperjuangkan kesejahteraan guru. Yang kelima ada lembaga keagamaan. Para tokoh agama mempunyai kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat. Mereka sering memberikan nasihat keagamaan sehingga keberadaannya lebih dihargai dan dimuliakan oleh masyarakat. 6. Ada angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata memiliki garis komando yang tegas, di mana para prajurit harus patuh sepenuhnya pada perintah atasan. Kenaikan status pada seorang prajurit itu tergantung pada kedisiplinannya dan intelektualnya. Keberadaan seorang prajurit di masyarakat itu sangat dihargai karena dianggap sebagai pelindung masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Naura. Dampak mobilitas sosial. Yang pertama, sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial merupakan dampak yang menguntungkan dan memberikan manfaat bagi orang yang melakukan mobilitas sosial. Dampak positif mampu mendorong orang untuk berkembang menjadi lebih baik. Contoh dampak positif mobilitas sosial yaitu satu, meningkatkan integrasi sosial. Proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam suatu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi dan tujuan. Mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan berubahnya keadaan sosial, baik dari gaya hidup maupun pola pikirnya. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, kehidupan seseorang akan berubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga, mendorong seseorang untuk lebih maju. Dengan melihat orang lain melakukan mobilitas sosial, kita akan terdorong untuk lebih maju dengan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Jika telah mencapai kesejahteraan hidup, maka akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya membeli kendaraan yang lebih bagus dan memilih lembaga pendidikan dengan kualitas yang baik. 5. Meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan menurut UU Nomor 10 Tahun 1992 yaitu jika dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Kebutuhan dasar minimum ialah kebutuhan primer. Kebutuhan psikologis yaitu agama dan hiburan. Kebutuhan pengembangan adalah kesehatan dan pendidikan. Individu yang status sosialnya tinggi cenderung mampu memenuhi ketiga kebutuhan tersebut, sehingga dapat dikatakan mampu mencapai kesejahteraan hidup. Yang kedua, ada dampak negatif mobilitas sosial. Contohnya, terjadi
terjadinya konflik. Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Hal ini dapat diatasi jika kita introspeksi diri dengan kemampuan serta berusaha meningkatkan kemampuan kita dengan bercermin dari prestasi orang lain. Jika kita tidak bisa menerima pencapaian orang lain, maka akan lahir konflik yang merugikan bagi diri sendiri bahkan orang lain. Kedua, gangguan psikologis. Dalam hal ini, munculnya ketakutan dan kecemasan akibat melihat mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain secara berlarut-larut. Gangguan psikologis dapat membahayakan diri sendiri serta membawa beberapa penyakit diri sendiri. Yang terakhir, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Suatu hubungan yang baik. Berikut adalah gambar dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Sekian kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.